Bab 221-225. Bab 221, pengesahan mungkin direnggut. Setelah memahami industri ini dan terbiasa dengan semua jenis cinta, tidak peduli seberapa penuh cinta sebuah hubungan, mereka masih memiliki kesempatan untuk berakhir sebagai sebuah tragedi. Namun, itu karena dia tidak mengerti wanita seperti apa Tang Ning itu. Bagi dunia luar, martabat adalah intinya dan segalanya baginya. Tapi, ketika menyangkut cinta, pikiran Tang Ning tidak biasa. Bahkan jika dia bertengkar dengan Mo Ting karena alasan apapun, tidak mungkin dia menyerah pada Mo Ting. Seperti ini, hari pertama Tang Ning di Milan berakhir dengan sakit. Namun satu hal yang patut disebutkan, adalah ketika Long Jie mengantar Tang Ning kembali ke hotel, mereka akhirnya bertemu dengan Qin Yu di lift. Qin Yu mengenakan mantel bulu putih dan sepasang kacamata hitam berwarna merah. Setelah melirik Tang Ning yang lemah, dia menoleh dan menyeringai pada asistennya. Asistennya mengerti apa yang dia pikirkan dan tertawa terbahak-bahak, sudah jatuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. Apakah karena kamu takut? Pada saat ini, Tang Ning bahkan tidak memiliki energi untuk melihat mereka saat dia bersandar pada lengan Long Jie. Adapun Long Jie, dia tidak dengan kekanak-kanakan membantah seperti dulu. Dia hanya memelototi mereka dengan senyum mengejek, sampai mata mereka menyala. Qin Yu bukan wanita yang sangat cantik, tapi wajahnya sangat berbeda, terutama tahi lalat hitam di ujung tulang pipinya. Di atas landasan, dia selalu meninggalkan kesan abadi. Tang Ning tidak meragukan kemampuan Qin Yu. Mampu masuk ke Star King sudah menjadi bukti bahwa dia memiliki sesuatu yang harus dia banggakan. Jadi, dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan kesombongan. Tentu saja, Fang Yu juga tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu, Qin Yu tidak hanya mampu, tetapi dia juga memiliki dukungan yang kuat. Jika Qin Yu bersaing dengan Tang Ning untuk Excalibur Key, sangat mungkin Tang Ning akan kalah. Meskipun dia menikah dengan Mo Ting, Fang Yu tahu bahwa Tang Ning tidak suka memamerkan hubungannya dengan Mo Ting. Tidak lama kemudian, Qin Yu keluar dari lift. Membawa bersamanya, gaya dan kebanggaannya yang unik. Long Jie memelototi keduanya saat mereka pergi, dia sedikit marah, hanya karena dia dari Star King, apakah dia pikir dia seperti itu? Jelas dia ingin mengejekmu dengan fakta bahwa kamu sebelumnya masuk daftar hitam oleh agensinya. Momentumnya memang kuat, kata Fang Yu lugas. Dalam peringkat model kuartal terakhir, dia menduduki peringkat nomor 7. Saat ini, dia pasti memiliki kemampuan untuk memandang rendah kita. Long Jie tidak senang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat seperti ini, dia merasa Fang Yu sama sekali tidak menyenangkan seperti Lu Ce. Tentu saja, Tang Ning juga menghiburnya, Fang Yu benar. Ada begitu banyak model hebat di Star King dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sebenarnya. Tidak ada yang perlu disesali. Namun, aku juga memiliki harapan yang tinggi untukmu. Fang Yu tersenyum, kamu tidak kalah dari mereka dalam aspek apapun. Yang kurang darimu adalah kesempatan. Aku tidak pernah merasa ada hal buruk tentang diriku, Tang Ning percaya diri. Kamu memang wanita raja, Fang Yu bergumam. Tapi, karena kata-kata Tang Ning, Fang Yu juga merasakan rasa percaya diri. Jadi, apakah wawancara besok akan sukses? Mereka harus mencobanya untuk mencari tahu. Setelah kembali ke kamarnya, Tang Ning segera menutup matanya untuk beristirahat. Berkat kemampuannya untuk menenangkan emosinya dengan cepat, tubuhnya juga pulih dengan cepat. Jam 3 sore keesokan harinya, Excalibur Key secara resmi mengadakan wawancara mereka. Sebagai model dari kategori Asia, Tang Ning, tentu saja. Namun, dia hanya memiliki satu kesempatan dan mereka hanya memilih satu model. Apakah dia akan memilih Qin Yu dengan fitur yang membedakan atau Tang Ning dengan kehadiran yang mendominasi di landasan? Ini adalah keputusan yang pasti membuat orang yang bertanggung jawab atas wawancara di Excalibur Key sakit kepala. Dari sudut pandang yang komprehensif, Tang Ning menang dalam profesionalisme. Tapi ketika datang ke aspek lain, dia pasti agak jauh dari Qin Yu. Jadi, pada akhirnya, pilihan yang disukai Excalibur Key adalah Qin Yu dan Tang Ning adalah penggantinya. Yakin bahwa Qin Yu mengamankan kesempatan itu, orang-orang Excalibur Key dengan cepat memberikan peringatan kepada asisten Qin Yu. Begitu asisten mengetahui Qin Yu telah dipilih, dia segera menatap Tang Ning dengan arogansi kemenangan. Melihat situasi tidak menguntungkan mereka, Fang Yu segera menghubungi Mo Ting yang berada jauh di Beijing. Presiden Mo, pengesahannya mungkin direnggut.
Mendengar ini, Mo Ting berpikir tentang bagaimana Tang Ning masih melakukan perlawanan meskipun dia sedang tidak enak badan dan merasakan hatinya sakit. Meskipun dia khawatir tentang Tang Ning, dia tetap berkata kepada Fang Yu, aku akan berbicara dengan mereka. Fang Yu, tentu saja, tidak meragukan kemampuan Mo Ting. Dia hanya ingin tahu bagaimana dia meyakinkan mereka. Kapan dia bisa menyaksikan Mo Ting menjadi seorang manajer. Penyampaian pesan melalui telepon ini tidak menyenangkan. Setelah itu, Fang Yu menutup telepon dan kembali ke sisi Tang Ning. Beberapa saat kemudian, Excalibur Ki mengumumkan bahwa mereka akan mengungkapkan hasilnya melalui telepon. Para pejabat belum mencapai kesepakatan. Ekspresi wajah asisten Qin Yu berubah. Beberapa saat yang lalu, bukan ini yang dikatakan orang-orang di Excalibur Ki padanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa itu sudah hampir selesai, apa yang masih mereka tidak setujui. Apa yang Tang Ning lakukan pada Excalibur Ki? Kenyataannya, ini semua karena panggilan telepon sederhana dari Mo Ting. Tuan Stenson, apa kabar? Saya manajer Tang Ning dari Hairui Entertainment, Anda bisa memanggil saya Tuan Mo. Mengenai juru bicara Excalibur Ki, saya ingin tahu apakah Anda telah memutuskan untuk memilih Qin Yu dari Star King. Pria itu sedikit terkejut dengan pertanyaan langsung Mo Ting. Jika kamu menginginkan model kelas atas, Hairui punya banyak. Tapi, tahukah kamu mengapa Hairui memutuskan untuk mengirimkan Tang Ning? Pria itu terdiam tetapi merasa orang-orang dari Hairui cukup menarik. Saya tidak dapat menyangkal bahwa Qin Yu juga seorang model yang hebat, tetapi silakan duduk dan bandingkan kedua karya mereka. Saya yakin Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Mo Ting tidak banyak bicara, faktanya, dia cukup singkat. Tapi, dia berhasil memicu minat dan keingintahuan pria itu. Maka, setelah menutup telepon, Stenson langsung menginstruksikan jajarannya untuk menunda pengumuman hasil. Dia kemudian mengumpulkan karya kedua model dan menemukan, Tang Ning memang model yang menarik. Karir modeling Qin Yu mengikuti jalur standar, beralih dari kompetisi menjadi mendapatkan pengakuan dari bekerja dengan Star King. Meski statusnya tidak rendah, dia tidak menonjol dari keramaian. Model seperti ini diduplikasi di mana-mana. Di sisi lain, Tang Ning berbeda. Dia punya cerita. Excalibur Ki adalah merek butik dengan sejarah ratusan tahun. Selama bertahun-tahun mereka telah mengalami pasang surut dan telah mengembangkan karakter mereka sendiri. Selain itu, setiap kali mereka mengatasi kesulitan, mereka akan hidup kembali, seperti Tang Ning. Jadi, berbagai pembalikan Tang Ning membuatnya menjadi favorit. Tren Oriental, Teki, LM, hasil luar biasa dari perusahaan-perusahaan ini semuanya adalah keajaiban yang diciptakan Tang Ning. Ini benar-benar kualitas yang harus dimiliki seorang juru bicara. Tapi, latar belakang Qin Yu masih membuat mereka sedikit ragu. Bab 222, manajer Anda memang perkasa. Stenson tidak dapat membuat keputusan saat itu juga, jadi dia mengumpulkan panitia seleksi untuk memilih. Pada kenyataannya, dia secara pribadi lebih condong ke arah Tang Ning, tetapi dia tidak mengambil keputusan di Excalibur Ki. Jadi, dia perlu mendapatkan dukungan dari orang lain untuk meyakinkan atasan untuk menggunakan Tang Ning yang kurang terkenal dari Qin Yu. Setelah mereka mengevaluasi pekerjaan mereka, mayoritas suara masih jatuh ke tangan Qin Yu. Ada 7 dari mereka, 4 pergi ke Qin Yu dan 3 pergi ke Tang Ning. Setelah melihat hasilnya, Stenson mengerutkan alisnya. Semakin banyak orang memilih Qin Yu, semakin dia merasa konflik. Itu mengingatkannya pada hari-hari ketika Excalibur Ki mengalami persaingan yang kejam dan perasaan tidak berdaya dan tertekan. Pada akhirnya, Stenson meletakkan hasilnya dan melirik staf dengan cepat sebelum berkata, saya hanya ingin mengatakan satu hal terakhir. Jika Anda bersikeras pada keputusan Anda bahkan setelah mendengarkan saya, maka kami akan melanjutkan hasilnya. Petik 2. Tolong bicara. Jalan Tang Ning mirip dengan Excalibur Ki. Tidak ada yang mengerti sebaik dia bagaimana rasanya melewati pasang surut dan arti dari warisan sejarah. Saya harap juru bicara Excalibur Ki dapat menceritakan sebuah kisah dan menggambarkan substansi daripada hanya menjual popularitas dan kebanggaan. Setelah berbicara, Stenson memandang semua orang lagi sebelum melanjutkan, ayo kita lakukan pemungutan suara lagi. Persaingan sangat sengit dan suasananya sangat menegangkan. Lagi pula, setelah 10 menit, putaran kedua pemungutan suara selesai. Asisten mengumumkan hasilnya, 7 suara untuk Tang Ning, 0 untuk Qin Yu. Sebenarnya,
Mereka semua menyukai Tang Ning, tetapi karena ego mereka, mereka tidak mau mengakuinya. Jadi, setelah Stenson mengungkapkan pemikirannya, mereka semua memahami sudut pandangnya dan segera memilih preferensi mereka. Alasan mereka sederhana, setelah bekerja untuk Excalibur Key selama bertahun-tahun. Selain ketenaran dan kekayaan, ada juga perasaan sentimen. Mereka semua menyaksikan Excalibur Key tumbuh dan menjadi dewasa melalui berbagai pertempuran sengit. Jadi mereka, tentu saja, bisa mengerti kenapa Tang Ning cocok sebagai juru bicara Excalibur Key. Oleh karena itu, ketika hasil revisi terungkap, Tang Ning menang. Stenson segera menginstruksikan asistennya untuk menghubungi Tang Ning dan menyuruhnya datang untuk menandatangani kontrak di Excalibur Key besok. Tapi, asisten itu mencampur-adukkan detail kontak Tang Ning dan Qin Yu dan akhirnya menelepon manajer Qin Yu. Manajer Qin Yu mengira Qin Yu benar-benar mendapatkan pengesahan. Dia sangat senang sehingga dia segera mengangkat Qin Yu dan memutarnya dengan gembira. Akhirnya, kita menang melawan Hairui. Qin Yu, kamu menang melawan Tang Ning. Mengacaukan detail kontak bukanlah hal yang aneh bagi orang asing. Lagi pula, bagi orang asing, meski mereka bisa mengingat wajah mereka, mereka tidak bisa mengingat identitas mereka. Sebagai kesimpulan, asisten itu hanya mengingat tahi lalat di tulang pipi Qin Yu dan menganggap dia adalah orang yang diinginkan Stenson. Fang Yu menunggu dengan sabar untuk panggilan telepon, tetapi dia tahu, semakin lama dia menunggu, semakin sedikit kesempatan yang mereka miliki. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan kepada Tang Ning, kamu sudah mencoba yang terbaik. Jika kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita akan segera pulang. Tang Ning berdiri di dekat jendela tanpa sepatah kata pun. Dari lubuk hatinya dia memancarkan keengganan untuk mengaku kalah. Sejujurnya, kamu harus mengerti, meskipun JK membantumu meletakkan dasar untuk menjadi supermodel internasional, kamu tetap tidak bisa menampilkan angka seperti peringkat. Jadi, wajar jika kamu kalah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan? Tang Ning mengangkat kepalanya dan bertanya pada Fang Yu. Kamu telah mengeluarkan profesionalismemu dan mencoba yang terbaik. Hanya saja ketika menghadapi pertempuran internasional seperti ini, senioritas adalah kuncinya. Aku masih ingin mengobrol dengan orang-orang di Excalibur Key. Tang Ning tidak mengaku kalah seperti yang dia minta. Fang Yu melirik Tang Ning. Dia menyadari dia memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Bahkan setelah dia begitu lugas dan tegas, dia masih memiliki tekadnya sendiri. Oke, aku akan mencoba dan menghubungi mereka, Fang Yu mengangguk dengan serius. Setelah itu, Fang Yu mengeluarkan informasi Excalibur Key dan melakukan upaya terakhirnya. Meski butuh waktu hampir 1 jam, Fang Yu masih berhasil mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Stenson. Dia kemudian menyerahkan telepon ke Tang Ning, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tang Ning menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius dan mengambil telepon dari tangan Fang Yu. Halo Tuan Stenson, ini Tang Ning. Nona Tang, bagaimana kabarmu? Maaf mengganggumu larut malam. Tapi, mengenai pengesahan Excalibur Key, bolehkah aku mengatakan satu hal? Aku benar-benar ingin berjuang untuk kesempatan ini. Stenson membeku dalam kebingungan. Dia sudah menjadi juru bicara. Mengapa dia masih mencari kesempatan? Stenson menduga ada yang salah dengan komunikasi, tetapi dia tidak menjelaskannya. Dia ingin mendengar pemikiran Tang Ning tentang Excalibur Key. Tolong bicara. Dari filosofi Excalibur Key aku bisa merasakan kekuatan yang mendasarinya. Aku merasa jalanmu menuju kesuksesan dan jalanku sangat mirip. Jika aku tidak bisa menjadi juru bicara, itu akan sangat disayangkan. Pria itu tertawa, dia merasakan hal yang sama. Dengan adanya model yang cocok, jika mereka tidak menggunakannya dan malah memilih model stereotip, mereka juga akan merasa kasihan. Jadi, Stenson meletakkan cangkirnya dan tersenyum, Nona Tang, meskipun saya tidak tahu di mana kesalahannya, menurut hasil pemungutan suara kami sore ini, juru bicara Excalibur Key telah dikonfirmasi sebagai Anda. Karena Anda telah memberi kami telepon, saya mungkin juga memberitahu Anda, besok pagi jam 9 pagi kami akan menemui Anda di Excalibur Key untuk menandatangani kontrak Anda. Begitu Tang Ning mendengar kata-kata ini. Namun, Anda benar-benar harus berterima kasih kepada manajer Anda. Meskipun dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia menyadarkan kita bahwa kita harus fokus pada karakter. Saya berharap di masa depan kita dapat bekerja sama dengan baik bersama-sama.
Ini untuk kerjasama yang lancar. Setelah itu, Tang Ning menutup telepon dan menyerahkannya kembali ke Fang Yu. Mendengar Tang Ning mengatakan, kerjasama lancar, dia bisa menebak bahwa Tang Ning telah berhasil. Long Jie melompat kegirangan. Tetapi Tang Ning menatap Fang Yu dan bertanya, Stenson berkata bahwa manajer saya membantu meluruskannya. Apakah dia berbicara tentang Anda? Fang Yu mengangkat bahunya, tentu saja tidak. Jika aku mampu, apakah aku akan duduk di sini merasa kalah denganmu? Ini adalah bukti bahwa manajermu memang perkasa. Petik 2. Saat ini dia sedang sibuk dengan pekerjaan lain, jadi dia memintaku untuk datang membantumu. Namun, pada sore hari aku menelepon dan memberitahunya bahwa kami mengalami kesulitan dengan wawancaramu. Itu sebabnya dia menghubungi mereka, Fang Yu perlahan menjelaskan, sepertinya benar-benar tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bab 223, dengan Anda di sekitar, saya tidak akan berani sakit. Mampu mendapatkan dukungan untuk Excalibur Ki membuat Tang Ning benar-benar bahagia dari lubuk hatinya. Kata-kata yang dia ucapkan kepada Stenson bukan semata-mata demi memenangkan pengesahan, tetapi karena dia benar-benar menyukai jalan Excalibur Ki menuju kesuksesan. Kadang-kadang, menjadi juru bicara juga bergantung pada takdir. Tang Ning mengeluarkan ponselnya, tergoda untuk menelepon Mo Ting, tetapi Italia dan Beijing memiliki perbedaan waktu 7 jam. Dia berasumsi, saat ini, Mo Ting kemungkinan besar sedang beristirahat. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia akhirnya mengirimkan pesan kepada Mo Ting, aku sudah mendapatkan pengesahan. Tang Ning tidak mengharapkan Mo Ting untuk menjawab, tetapi secara mengejutkan dia langsung meneleponnya. Tang Ning dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sedikit tidak senang, hanya karena aku tidak ada, apakah itu berarti kamu bisa bekerja sampai larut malam tanpa istirahat? Itu karena aku tahu kamu pasti akan berhasil, jadi aku sedang menunggu panggilan teleponmu. Mo Ting duduk dan bersandar di tempat tidur saat dia menjawab. Kamu benar-benar tidak bekerja. Mo Ting tidak punya pilihan selain mengaktifkan obrolan video, apakah kamu yakin sekarang? Ting, bisa mendapatkan pengesahan ini membuatku sangat bahagia. Aku tahu kamu akan sangat bahagia, kata Mo Ting dengan makna yang lebih dalam. Dia memiliki pemahaman yang cukup tentang Tang Ning dan tahu dia pasti akan menyukai merek Excalibur Ki. Itu sebabnya dia bahkan mempertimbangkan dukungan ini untuknya sejak awal dan bahkan memanggil Stenson untuk memperjuangkan kesempatan itu. Realitas membuktikan bahwa semua yang dia lakukan, tidak sia-sia. Apakah kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja sekarang. Dengan adanya kamu, aku tidak akan berani sakit, Tang Ning tersenyum. Di saat seperti ini, Mo Ting sangat tergoda untuk berada di sisinya. Dia ingin menepuk kepalanya dan menunjukkan dukungannya. Tapi, karena proyek dengan Hong Xin, sepertinya dia tidak akan mendapat kesempatan untuk terbang ke sisinya dalam waktu dekat. Pasangan itu berbicara dengan manis di telepon ketika Fang Yu dan Long Jie dengan sengaja meninggalkan suite hotel. Namun, karena mereka dipicu oleh Tang Ning, mereka berdua mulai memikirkan orang yang ada di dalam hati mereka. Long Jie bahkan mulai bertanya-tanya, jika dia menelepon Lu Ce saat ini, bagaimana dia akan bereaksi. Setelah kembali ke kamarnya, Long Jie duduk di tempat tidur dan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia menelepon Lu Ce, tetapi dia tidak mengangkatnya. Long Jie meletakkan ponselnya, dia merasa dia terlalu memikirkan banyak hal. Itu tidak seperti mereka berada dalam hubungan nyata. Jadi, di tengah malam, kewajiban apa yang dia miliki untuk mengangkat teleponnya? Setelah menarik napas dalam-dalam, Long Jie mengingatkan dirinya sendiri untuk mengendalikan perasaannya sebelum meletakkan ponselnya dan menuju ke kamar mandi. Namun, saat dia sedang mandi, dia mendengar suara teleponnya berdering. Mengabaikan tubuhnya yang basah terkena sabun, dia segera bergegas keluar dari kamar mandi. Melihat itu adalah panggilan telepon dari Lu Ce, dia sangat senang dia segera mengangkat teleponnya. Lu Ce, apa itu? Begitu Long Jie mendengar suara serak Lu Ce, dia tahu dia masih setengah tertidur. Dia ingin memberitahunya bahwa Tang Ning telah berhasil mendapatkan pengesahan. Tapi, setelah dipikir-pikir, bos senang mendengar berita itu karena dia adalah suami Tang Ning. Tapi Lu Ce, apa arti Tang Ning baginya? Jadi, Long Jie membuka dan menutup mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Sebaliknya, karena dia kedinginan karena tubuhnya yang bersabun, dia akhirnya bersin. Apakah kamu terserang flu? Lu Ce dengan cepat bertanya.
Long Jie mendengar nada peduli dalam suara Luce dan tersenyum seperti anak kecil dengan permen. Tidak, aku tidak terkena flu. Oh, itu bagus. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku akan kembali tidur. Kamu juga harus istirahat. Oke? Long Jie menutup telepon dengan senyum konyol. Sebenarnya, dia punya banyak hal yang ingin dia katakan, tapi mengingat saat itu tengah malam dan fakta bahwa Luce bekerja keras di siang hari, dia merasa tidak pantas untuk terus mengganggunya. Namun, begitu dia menutup telepon, dia mulai merasa kesepian. Dia tiba-tiba merasa sangat kesepian. Tapi, dia tahu bagaimana menghibur dirinya sendiri, karena Luce mengangkat telepon di tengah malam. Apakah itu berarti, di dalam hatinya, dia istimewa baginya? Kebenarannya adalah, Luce sedang tidur nyenyak ketika dia mendengar teleponnya berdering. Dia secara otomatis meraih teleponnya untuk melihat ide penelepon. Jika itu orang lain, dia akan menutup telepon tanpa ragu. Kecuali Mo Ting. Tapi, setelah melihat nama Long Jie, meskipun dia tidak mengangkatnya, dia akhirnya meneleponnya kembali. Selain itu, setelah menutup telepon, dia menemukan rasa kantuk aslinya telah benar-benar memudar. Mungkinkah dia melewatkan sesuatu? Luce menyeret kepalanya yang berat kembali ke tempat tidur. Pada kenyataannya, dia bukan tipe orang yang membuat pengecualian untuk orang lain. Lagi pula, tempat kerjanya adalah Hairui, semua yang ada di Hairui mengikuti formalitas. Hanya ketika sampai pada Long Jie dia ingin membuat pengecualian. Dia hanya membuat pengecualian untuknya. Tercakup dalam sabun, Long Jie duduk di ruang tamu selama beberapa waktu. Akibatnya, keesokan harinya ketika dia bangun, dia malah terserang flu. Suaranya sangat serak, dia hampir tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihatnya dalam ketidaknyamanan, Tang Ning memandangnya dengan bertanya, "Tadi malam. Bagaimana dengan tadi malam?" Long Jie menghindari tatapan Tang Ning dengan rasa bersalah. Tidak mungkin dia mengaku terkena flu karena panggilan telepon yang dia lakukan ke Luce. Tang Ning tertawa lembut. Jauh di lubuk hati dia tahu persis apa yang dipikirkan Long Jie. Baginya, Long Jie seperti selembar kertas kosong. Apakah kamu ingin aku memanggil Luce? Tang Ning, kamu memiliki Direktur Fang dan aku di sisimu, bukankah itu cukup? Luce memiliki pekerjaan sendiri yang harus dilakukan. Petik 2. Ayo pergi, kita harus menandatangani kontrakmu. Long Jie bersin sambil menutup mulutnya dengan topeng. Cuacanya dingin dan Tang Ning baru saja sembuh dari sakit, dia tidak bisa membiarkannya terkena flu. Tang Ning tidak menanggapi. Tapi, dalam perjalanan ke Excalibur Key, dia mengirimi Luce pesan. Apa yang terjadi antara kamu dan Long Jie tadi malam? Dia terkena flu yang sangat parah. Luce bingung, kami hanya menelepon. Tang Ning membuat rekaman batuk Long Jie dan mengirimkannya ke Luce. Kapan dia kembali ke kamarnya kemarin, dia masih baik-baik saja. Melihat pesan Tang Ning, Luce sedikit bingung. Apa hubungan Long Jie yang terkena flu dengan panggilan telepon mereka? Sebenarnya, petunjuk Tang Ning sangat jelas, dia tidak bisa lebih lugas lagi. Lagi pula, ini urusan Long Jie dan Luce. Hanya saja, terkadang di saat pihak yang terlibat masih kebingungan, mereka yang menonton mulai tidak sabar. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di markas Excalibur Key siap untuk masuk dan menandatangani kontrak Tang Ning. Namun, Qin Yu dan manajernya telah tiba sebelum mereka. Begitu mereka melihat satu sama lain, mereka berdua terkejut. Semua orang tahu bahwa Excalibur Key hanya punya satu tempat untuk model Asia. Jika mereka di sini untuk menandatangani kontrak, apa yang dilakukan orang lain di sini? Tentu saja, karena manajer Qin Yu menerima panggilan telepon dari asisten Stenson, dia mengira Qin Yu memiliki pengesahan di dalam tas. Bukankah ada desas-desus yang beredar? Aku mendengar seseorang suka bermain trik. Jika kita melihat perusahaan yang telah kacau satu demi satu, kita bisa melihat betapa menakutkannya dia. Namun, jika seseorang tidak bisa menang, maka mereka tidak bisa menang. Bab 224, jika sudah diatur secara internal, katakan saja. Tang Ning mengabaikan ejekan dari manajer Qin Yu dan tetap tenang. Saat ini, pintu lift terbuka dan terlihat asisten Stenson berdiri di luar. Setelah melihat Qin Yu, dia berjalan ke arahnya dan menyapa, "Nona Tang, selamat datang, Tuan Stenson ada di dalam menunggumu." Setiap orang yang keluar dari lift membeku dalam kebingungan, terutama Qin Yu dan manajernya saat wajah mereka memerah.
Tang Ning tiba-tiba mengerti ketika Stenson memberitahunya bahwa ada yang tidak beres, apa yang dia maksud. Ternyata, asisten tersebut telah mengacaukan identitas mereka, dan Stenson lupa mengoreksi asistennya. Nona Tang. Saya bukan Nona Tang. Meskipun Qin Yu merasa sedikit canggung. Aku tidak mungkin salah. Stenson menginginkan Tang Ning, yaitu kamu. Asisten Stenson mengeluarkan portofolio Tang Ning dan membolak-baliknya. Setelah melihat foto Tang Ning, dia menyadari dia telah melakukan kesalahan. Ya Tuhan, saya membuat kesalahan. Jadi, juru bicara yang diinginkan Excalibur Ki, apakah itu Qin Yu atau Tang Ning? Manajer Qin Yu bertanya dengan marah. Wajah asisten itu memerah saat dia menatap Qin Yu dan Tang Ning dengan ambigu. Dia berjuang untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Sebaliknya, Fang Yu dengan lugas berkata, ayo pergi, sudah hampir waktunya untuk menandatangani kontrak. Tidak sopan terlambat. Tang Ning berjalan melewati semua orang dan berjalan ke depan, meninggalkan Qin Yu yang canggung dan manajernya di belakang. Manajer Qin Yu tidak mau mengaku kalah, jadi dia menarik Qin Yu dan mengikuti dari belakang. Kami juga dihubungi oleh Excalibur Ki untuk menandatangani kontrak. Setelah melihat ini, wajah asisten Stenson berubah dari merah menjadi putih. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyelesaikan situasi ini. Setelah menyadari Qin Yu dan asistennya mengikuti mereka, Fang Yu tidak bisa menahan tawa. Jika kamu tidak bisa menang, maka kamu tidak bisa menang. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan memilih seseorang sehebat Qin Yu. Apakah ada yang salah dengan Excalibur Ki? Mengapa mereka memilih seseorang dengan status internasional yang begitu rendah? Fang Yu tidak menanggapi. Dia tahu, jika Qin Yu masuk seperti ini, dia akan semakin malu. Tak lama kemudian, mereka masuk ke kantor Stenson bersama. Namun, Stenson melihat Qin Yu masuk dari belakang. Dia tidak bisa menghindari perasaan canggung. Dia menepuk kepalanya dan berkata kepada manajer Qin Yu, saya sangat menyesal Nona Qin, itu semua kesalahan asisten saya. Dia menghubungi orang yang salah. Saya benar-benar minta maaf. Excalibur Ki memilih Tang Ning. Qin Yu langsung bertanya, iya, itu benar, Stenson menganggukkan kepalanya. Biarkan asistenku mengantarmu kembali ke hotel. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Qin Yu terdengar seperti sedang menahan amarahnya, dia jelas tidak mengerti keputusan Stenson. Jika dia kalah dari supermodel seperti Huo Jingjing, dia tidak akan mempertanyakannya, tapi apa hebatnya Tang Ning? Dia tidak bisa aku tidak menang melawan orang lain di Hairui. Tidak bisakah dia menang melawan Tang Ning? Ini adalah hasil pemungutan suara yang diadakan oleh Excalibur Ki. Kami yakin Nona Tang adalah juru bicara yang lebih cocok untuk Excalibur Ki daripada Nona Qin. Suara apa? Jika sudah diatur secara internal, katakan saja, manajer Qin Yu tidak dapat menahan emosinya saat dia berbicara kepada Stenson dengan permusuhan. Stenson dengan lugas menjawab, itu penghinaan bagi kami dan penghinaan bagi diri Anda sendiri. Kami tidak memilih juru bicara kami berdasarkan pengaruh model. Faktor terpenting adalah, apakah model tersebut cocok dengan produk kami? Nona Tang memang lebih cocok daripada Nona Qin. Saya harap Star King berpikiran terbuka. Cocok pantatku. Stenson kehilangan kesabarannya dan langsung berkata kepada manajer Qin Yu, kami tidak menginginkan model stereotip. Mendengar ini, Qin Yu tercengang saat manajernya dengan marah menuntut, Tuan Stenson, saya ingin Anda meminta maaf kepada Qin Yu. Saya hanya menyatakan fakta. Memang, dalam semua aspek, Nona Qin lebih menonjol daripada Nona Tang. Tapi, yang kami inginkan bukan hanya taruhan yang aman. Plus, Nona Qin, bahkan jika Anda tidak mau mengakuinya, dari segi profesionalisme, kamu memang inferior. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Saya sudah meminta seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi di Beijing. Setiap proyek yang dikerjakan Nona Tang telah menciptakan sensasi yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda, Nona Qin? Menggerakkan tren oriental di Amerika Utara, mengubah teki dari penjualan rendah menjadi terlaris, membantu seri cincin kawin LM menjadi nomor 1, mendorong Feng Kai ke puncak pemirsa dengan tampil. Nona Qin, apakah Anda sudah melakukan sesuatu seperti ini? Qin Yu membeku, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya memiliki segala macam argumen untuk dilemparkan ke Stenson, tapi tiba-tiba, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya kata-katanya tersangkut di belakang tenggorokannya, membuat tenggorokannya terbakar dan menderita. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati,
sebenarnya tidak ada yang bisa dia gunakan untuk bersaing dengan mereka. Dia tidak memiliki prestasi unik. Meskipun dia mudah diingat di panggung internasional, melakukan sesuatu yang benar-benar berarti seperti memicu tren seperti Tang Ning bukanlah sesuatu yang pernah dia lakukan. Bahkan jika orang lain tidak tahu, sebagai model dirinya sendiri, dia benar-benar menyadari betapa sulitnya untuk mencapai hal ini. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku sarankan kalian berdua pergi. Melihat Qin Yu tidak mengatakan apa-apa, Stenson dengan sopan mengingatkan mereka untuk pergi. Qin Yu melirik Tang Ning. Hasil Tang Ning selama beberapa bulan terakhir terlintas di benaknya saat dia akhirnya menstabilkan emosinya. Pasti akan ada hari ketika aku menang melawanmu. Setelah berbicara, Qin Yu meninggalkan kantor Stenson bersama manajernya. Namun, manajernya tidak bisa menahan amarahnya. Jangan katakan itu. Tang Ning memang cukup mampu. Itu sebabnya aku tidak punya cara untuk menyangkal apapun yang dikatakan Stenson, jawab Qin Yu dengan ekspresi pucat. Tapi, Qin Yu, setelah kehilangan pengesahan ini, bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu saat kita kembali? Manajernya bertanya dengan gelisah sambil berkacak pinggang. Kami kalah dari Hairui sekali lagi. Nyatanya, kami kalah dari model tanpa banyak status internasional. Jika tersiar kabar, apa yang akan terjadi pada kebanggaan Star King? Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku tahu bahwa Tang Ning membutuhkan banyak usaha untuk menang melawanmu. Jika kontraknya hancur, maka kalian berdua tidak akan menjadi pemenang dan Star King tidak akan kalah dari Hairui, saran manajernya. Apa yang kamu rencanakan? Tang Ning sudah melalui banyak hal, apakah kamu pikir dia akan takut padamu? Qin Yu mencibir. Malam ini saya akan menyelidiki siapa manajernya sebelum kita membuat keputusan, kata manajernya sambil berpikir. Qin Yu mengerti, meskipun Star King biasanya kalah saat bersaing dengan Hairui, setidaknya itu selalu merupakan pertarungan di level yang sama. Namun, kali ini, dia kalah dari Tang Ning, tingkat rendah. Kebanggaan dan status apa yang masih dia miliki di Star King? Ini bukan lagi masalahnya sendiri, itu adalah masalah antara Star King dan Hairui. Bab 225, ketika pasangan bekerja bersama, pekerjaan tidak lagi melelahkan. Namun, Mo Ting lebih sensitif daripada manajer Qin Yu. Begitu dia tahu Tang Ning telah menandatangani kontraknya, dia meminta Departemen Humasnya untuk merilis sebuah artikel yang memberi selamat kepada Tang Ning karena telah menjadi juru bicara baru Excalibur Qi. Jadi, Qin Yu kalah. Direktur seniman Star King langsung menghubungi Qin Yu, menanyakan apa yang telah terjadi. Perusahaan telah menghabiskan begitu banyak uang dan memberinya begitu banyak dukungan, namun pengesahan itu direnggut oleh Tang Ning. Qin Yu terdiam. Adapun manajernya, dia dipenuhi dengan kemarahan. Tindakan Hairui sangat cepat sehingga dia bahkan belum sempat menyelidiki manajer Tang Ning. Seluruh industri sudah tahu bahwa Tang Ning telah mengalahkan Qin Yu. Jika dia membalas saat ini, Star King akan menarik terlalu banyak perhatian dan diserang. Jadi, tidak hanya tidak ada yang bisa dia lakukan, dia bahkan harus mendoakan yang terbaik untuk Tang Ning. Siapa manajer Tang Ning? Dia benar-benar berhasil mencegah Tang Ning dari insiden apapun tanpa memberi mereka kesempatan sekecil apapun. Qin Yu mengerti tidak ada kesempatan untuk membalikkan hasil dari juru bicara Excalibur Qi, jadi dia memberitahu manajernya, ayo segera pulang. Manajernya tidak mau mengaku kalah, tetapi pada saat ini, dia lebih sibuk dengan rasa ingin tahu. Kapan manajer Hairui menjadi begitu sulit untuk dihadapi? Tidak lama kemudian, Tang Ning juga melihat berita tersebut. Dia tiba-tiba memiliki firasat tentang siapa manajernya. Tidak bisa tampil, namun masih bisa menghadapi situasi dengan lancar, siapa lagi yang bisa. Sebenarnya, Tang Ning seharusnya sudah menebak sejak lama, Mo Ting sudah menyebutkannya di masa lalu, tetapi Tang Ning tidak mengingatnya saat itu. Namun, sekarang dia memikirkannya, pria itu telah merencanakan semuanya. Direktur Fang, siapa manajer Tang Ning? Dia telah melakukan banyak hal di belakang layar, namun dia belum pernah muncul. Apakah kita bermain petak umpet? Long Jie kehilangan kesabarannya saat dia melihat berita itu. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia mampu, tetapi tidak muncul meskipun dia adalah manajernya, apakah dia mencoba bermain-main dengan mereka? Fang Yu merapikan jasnya dan melirik Tang Ning. Dia menyadari dia sama sekali tidak penasaran dengan jawaban ini. Dia kemudian tersenyum pada Long Jie dan berkata, dia seharusnya sedang dalam perjalanan, dia absen sebelumnya karena dia masih memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Tapi,
Kontrak Excalibur Key sudah ditandatangani. Jadi, dia sedang dalam perjalanan untuk membantu Tang Ning rencanakan langkah selanjutnya. Setelah berbicara, Fang Yu terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan, oleh karena itu, pekerjaanku di sini sudah selesai. Aku sudah memesan penerbangan sore kembali ke Beijing. Secepat itu, aku masih punya banyak berita PR untuk dirilis, jawab Fang Yu dengan cepat. Namun, Tang Ning sama sekali tidak merasakan urgensi dalam suaranya. Baiklah kalau begitu. Fang Yu melirik Long Jie dan berkata, Xiao Longlong, kamu benar-benar perlu menemukan seorang pria untuk menjagamu. Sialan. Long Jie melempar bantal ke arah Fang Yu. Sebenarnya, setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Fang Yu, seseorang akan segera menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat karismatik. Tidak hanya dia fasih dalam pidatonya dan dikenal sebagai wajah PR Hairui, dia juga memiliki selera humor yang tinggi dan tampil tanpa beban. Dia seperti salah satu siswa di kelas yang selalu tertidur tetapi tetap keluar lebih dulu. Dia melakukan banyak hal dengan metodenya sendiri, bergaul dengan semua orang dan sangat menyenangkan. Fang Yu tersenyum pada kedua wanita itu. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengambil barang bawaannya dan meninggalkan tempat. Saat dia pergi, dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Long Jie memperhatikan Fang Yu pergi dari jendela dan menoleh untuk bertanya pada Tang Ning, apakah kamu tahu siapa manajermu? Aku bisa menebak secara kasar. Tang Ning berdiri dari sofa dan mengambil beberapa obat dari kopernya untuk Long Jie. Siapa ini? Manajer seperti apa yang menurutmu akan diatur oleh Mo Ting untukku? Tang Ning bertanya pada Long Jie, yang semakin dekat dengan tidak nyaman. Tang Ning mendorong wajah penuh kuman Long Jie agar dia bisa berhenti bernapas padanya. Long Jie duduk di tempat tidur dan mulai menganalisis, dia benar-benar orang yang cakap. Itu sebabnya dia berhasil menangani insiden baru-baru ini dengan sempurna. Dia adalah seseorang yang tahu bagaimana menjagamu. Nyatanya, dia pasti lebih perhatian daripada Fang Yu. Dia harus sangat profesional dan perlu memiliki pemahaman khusus terhadap Anda. Yang terpenting, dia harus memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan Anda. Long Jie mencantumkan semua persyaratan. Kalau begitu, menurutmu siapa yang mampu memuaskan semua ini? Long Jie mengingat semua nama manajer Hairui di kepala dan wajah mereka. Meskipun mereka semua mampu, untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan Tang Ning, hanya ada satu orang. Tang Ning memandang Long Jie seolah dia akhirnya tercerahkan. Ini juga satu-satunya jawaban yang bisa dia pikirkan. Pada awalnya, Long Jie tidak bereaksi. Tapi setelah tertegun selama beberapa detik, dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan mulai mengguncang bahu Tang Ning dengan penuh semangat. Apakah ini nyata? Bos secara pribadi akan menjadi manajermu. Ini bukan lelucon kan? Tang Ning menekan tangannya dengan kuat dan mengangguk. Dia menyebutkannya di masa lalu, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan benar-benar melakukannya. Kenyataannya, tidak sulit untuk melihat bahwa Tang Ning memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan terhadap Mo Ting sebagai manajernya. Pertama, pekerjaan Mo Ting terlalu sibuk, dia tidak mungkin punya cukup waktu untuk berjalan-jalan dengannya. Ditambah lagi, dia tidak ingin dia terlalu lelah. Maka itu pasti nyata. Long Jie tetap bersemangat. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menjadikan Mo Ting sebagai manajer? Hanya Tang Ning. Dia ingin mengatur istrinya sendiri. Ini bukan yang kuharapkan. Long Jie mengerti apa yang dikhawatirkan Tang Ning, jadi dia diam dan tersenyum. Jangan khawatir, karena bos membuat keputusan ini, dia pasti bisa mengoordinasikannya dengan pekerjaannya sendiri. Setelah semua, dia tidak ingin kamu khawatir. Plus, pernahkah kamu mendengar pepatah ini sebelumnya? Saat pasangan bekerja bersama, pekerjaan tidak lagi melelahkan. Tang Ning, pikirkan tentang itu, kamu dilahirkan untuk menjadi model. Selama kamu diberi kesempatan, kamu pasti akan mampu menciptakan keajaiban. Yang kamu lewatkan hanyalah seorang manajer yang dapat melindungimu, dan bos memiliki kekuatan tertinggi. Jika kalian berdua bergabung, bukankah kalian tidak akan terkalahkan? Long Jie mengedipkan mata pada Tang Ning dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Lihatlah insiden dengan Excalibur Key, bukankah ini bukti terbaik? Hanya beberapa kata sederhana dari bos sudah cukup untuk membuat mereka mempertimbangkan kembali kriteria mereka. Bukankah ini cukup untuk membuktikan kemampuannya? Dia benar-benar luar biasa. Di atas segalanya, dia sibuk, tapi dia juga bisa menurunkan sebagian dari kekuatannya. Daripada membiarkannya lelah di tempat di mana kamu tidak bisa melihatnya,
mengapa tidak menyimpannya di sisimu? Setidaknya kamu bisa memastikan dia beristirahat, apa buruknya itu? Jika kamu benar-benar merasa dia terlalu banyak bekerja dan lelah, kamu selalu dapat membantunya, antara suami dan istri, apa yang tidak kamu mampu? Long Jie bertanya.